Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar. Saya dosen tetap pada program studi Teknologi Informasi S1 Fakultas Teknik dan Transportasi Digital Universitas Anupaya. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen dengan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Hukum dan Etika TI. Mata kuliah Hukum dan Etika Teknologi Informasi membahas konsep dasar hukum, etika, moral, profesionalisme, serta regulasi yang mengatur pemanfaatan teknologi informasi di Indonesia maupun secara internasional. Mahasiswa mempelajari berbagai aspek hukum digital, perlindungan data pribadi, keamanan informasi, hak kekayaan intelektual, cybercrime, artificial intelligence atau AI, serta isu-isu kontemporer di bidang teknologi informasi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah Hukum dan Etika Teknologi Informasi, kode CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar hukum dan etika teknologi informasi. CPMK 2, mahasiswa mampu mengidentifikasi regulasi terkait TI. CPMK 3, mahasiswa mampu menganalisis kasus pelanggaran hukum dan etika di bidang TI. CPMK 4, mahasiswa mampu mengevaluasi dampak sosial dan moral dari penggunaan teknologi. CPMK 5, mahasiswa mampu menentukan keputusan profesional berdasarkan kode etik. CPMK yang terakhir, CPMK 6, merancang solusi terhadap permasalahan hukum dan etika TI. Mata kuliah Hukum dan Etika TI ini saya tempuh dalam 16 kali pertemuan, 14 pertemuan penyampaian materi dan 2 pertemuan UTS dan UAS. Mata kuliah Hukum dan Etika TI ini memiliki bobot 3 SKS. Untuk penilaian, kuis 20%, tugas 20%, UTS 25%, dan untuk UAS 35%. Melalui pendekatan deep learning, mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi mampu menghubungkan konsep dengan permasalahan nyata, melakukan analisis kritis terhadap berbagai studi kasus, mengevaluasi dampak sosial teknologi, dan menghasilkan solusi yang bertanggung jawab secara hukum maupun etika. Dalam proses pembelajaran mata kuliah Hukum dan Etika Teknologi Informasi, saya berupaya menghadirkan suasana belajar yang kontekstual dan relevan dengan perkembangan zaman. Saya tidak hanya menjelaskan teori mengenai regulasi teknologi informasi, perlindungan data pribadi, hak kekayaan intelektual, keamanan informasi, transaksi elektronik maupun etika profesi, tetapi juga mengaitkannya dengan berbagai kasus nyata yang terjadi di masyarakat. Pendekatan ini bertujuan agar mahasiswa mampu memahami bahwa setiap keputusan yang diambil dalam pengembangan maupun penggunaan teknologi memiliki konsekuensi hukum dan etika yang harus dipertanggungjawabkan. Dalam aspek evaluasi pembelajaran, saya menerapkan penilaian yang tidak hanya berorientasi pada hasil akhir, tetapi juga memperhatikan proses belajar mahasiswa. Penilaian dilakukan melalui kombinasi tugas individu, analisis studi kasus, diskusi, presentasi, proyek kelompok, ujian, dan partisipasi aktif selama perkuliahan. Dengan pendekatan tersebut, saya memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kemampuan mahasiswa dalam menangani konsep, menerapkan regulasi, serta menunjukkan sikap profesional dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan teknologi informasi. Selain menjalankan pendidikan, saya juga berupaya mengintegrasikan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke dalam proses pembelajaran. Pengenalan tersebut memberikan contoh nyata kepada mahasiswa mengenai menerapkan hukum dan etika teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga materi yang dipelajari tidak tertentu atau tidak terhenti pada tataran konseptual, tetapi dapat diimplementasikan dalam praktek profesional. Kedepan, saya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi melalui pembelajaran yang inovatif, penilaian yang relevan, dan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan dampak nyata. Saya meyakini bahwa pembelajaran hukum dan etika teknologi informasi memiliki peran strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang profesional, berintegrasi, dan mampu menghadapi berbagai tantangan informasi digital secara bertanggung jawab. Komitmen tersebut menjadi landasan saya menjalankan profesi sebagai dosen sekaligus sebagai bagian dari upaya mendukung peningkatan mutu pendidikan tinggi di Indonesia. Berikut video pengajaran mata kuliah Hukum dan Etika TI pada pertemuan ke-6 dengan materi privasi dan perlindungan data dan dengan subbab konsep privasi digital, data pribadi dan sensitif, kebijakan privasi dan kebocoran data. Selamat menyaksikan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah baik. Untuk pertemuan kita akan belajar tentang privasi dan perlindungan data. Mungkin dari teman-teman itu sudah banyak mengetahui apa itu privasi dan apa itu perlindungan data. Ada yang bisa mungkin memberikan pengertian singkat tentang privasi? Sesuatu yang tidak boleh disebarkan. Sesuatu yang tidak boleh disebarkan. Jadi perlu kita ketahui bahwa privasi itu adalah hak asasi personal ya, yang mengontrol siapa saja yang boleh dan tidak boleh mengakses data diri kita atau data lembaga di suatu organisasi. Seperti ketika kita memiliki sesuatu, entah itu HP, sekalipun teman akrab kita, tapi kita harus tahu batasan sejauh mana saya harus mengakses dan memegang atau mungkin sesuatu yang tidak boleh saya ketahui. Contohnya, kita tidak boleh membaca chat dari orang lain di HP teman kita, nge-share wifi perangkat teman kita, lalu kita akses tanpa pengetahuan dan persetujuan dari teman kita. Itu juga tidak boleh. Kenapa? Karena privasi. Terus kalau pelindungan data berarti kita itu melindungi apa yang menjadi penting bagi kita. Kita itu menyimpan data kita agar tidak bocor, agar tidak dipublish atau dikunjungi oleh orang lain. Itu perlindungan data. Makanya hari ini kita akan mengupas tentang privasi dan perlindungan data. Sebelum kita masuk ke jauh tentang itu, baiknya saya membaca apa saja CPMK dan materi pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama itu dari sub CPMK, mahasiswa mampu menganalisis aspek hukum dan etika dalam keamanan informasi serta tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik. Terus materi pembelajarannya nanti yang pertama ada privasi digital, ada data pribadi, ada data sensitif, dan ada kebijakan privasi, dan yang terakhir kebocoran data. Terus indikatornya, targetnya, yang pertama ketepatan mahasiswa, teman-teman itu nantinya bisa mendeskripsikan konsep. Yang kedua, mengidentifikasi data, dan yang ketiga itu analisis. Dan untuk bobot dari mata kuliah kita pertemuan hari ini itu adalah 4%. Baik, langsung masuk ke konsep privasi digital. Privasi digital adalah hak seseorang untuk mengontrol siapa yang boleh mengetahui, mengakses atau menggunakan informasi pribadinya di dunia digital. Jadi ketika kita menggunakan perangkat media sosial kita itu biasanya kan akun kita atau akun media sosial kita itu tidak banyak orang yang tahu. Kenapa akun kita itu tidak boleh banyak yang tahu? Karena di dalamnya itu mengandung data penting. Jadi segala sesuatu tindakan yang dilindungi dalam dunia digital itu adalah salah satu privasi digital. Termasuk juga media sosial. Intinya berkaitan dengan dunia digital, ketika kita melakukan pengamanan data dan privasi akun itu sudah tergolong dari privasi digital. Ini penting ya bagi teman-teman. Mengapa privasi itu penting? Ada banyak alasan mengapa privasi digital itu sangat penting. Yang pertama, karena untuk melindungi diri dari penyalahgunaan data. Data-data yang disimpan versi personal pengguna akun, tetap kita sebagai pemilik akun dan data kita itu harus melakukan perlindungan data. Kenapa? Karena ya banyak data-data yang diretas, dicuri, itu memang melalui platform media sosial. Seperti apa contohnya? Contohnya, semisal ada dari teman-teman ini yang mungkin memiliki hubungan kurang baik dengan sesama. Jadi teman-teman itu stalking berbagai akun media sosial dari salah satu mahasiswa atau teman-teman. Setelah teman-teman stalking, teman-teman itu buat berita hoax. Datanya dari mana? Didapat dari akun teman kita. Namun kita kemas menjadi informasi palsu. Ada istilahnya kejahatan yang menggunakan AI. Jadi sekarang itu ada orang yang memanfaatkan AI itu untuk meniru suara, untuk meniru wajah, meniru gerak-gerik seseorang. Jadi kita itu semisal ada gambar kita ambil gambarnya lalu kita berikan prompt,
itu bisa sesuai dengan prompt. Makanya kemarin itu baru ini itu ada foto 2 orang, fotonya itu diam, lalu fotonya itu diambil, diberikan prompt untuk saling berkelahi, itu bisa itu. Makanya ya, jadi berhati-hatilah kalau teman-teman itu ingin publish, ingin post foto ataupun yang lainnya. Terus yang kedua ada menjaga kebebasan berekspresi tanpa rasa diawasi. Yang kedua ini yang paling banyak. Jadi tujuannya tenang tanpa ada dan merasa orang yang memata-matai aktivitas kita dalam bermedia sosial. Apakah itu terjadi Bapak? Kita itu ngakses media sosial menggunakan perangkat kita, namun ada orang lain yang mengetahui. Banyak kemungkinan. Salah satunya karena memang akun kita dihack. Kok bisa dihack Bapak? Karena menggunakan istilahnya spyware atau iklan palsu. Terus yang kedua bisa karena kita itu menggunakan wifi umum. Tanpa sadar ketika kita menggunakan wifi umum ternyata ada pihak ketiga yang mengelola wifi tersebut lalu menyadap dan nge-record semua aktivitas kita termasuk chatan kita, teleponan kita dan semuanya. Sehingga dari pihak ketiga tersebut atau orang yang mengelola jaringan tersebut itu dapat akses ke media sosial kita dengan full. Makanya saran saya ketika teman-teman itu tersambung menggunakan jaringan lokal atau jaringan umum, sebaiknya yang pertama hindari transaksi digital. Dan yang kedua hindari ngakses media sosial. Kenapa? Ya karena untuk menghindari data-data diri kita atau akun media sosial kita itu bocor. Terus yang ketiga, mencegah diskriminasi berdasarkan informasi pribadi. Contohnya seperti apa? Sekarang itu dari kemarin-kemarinnya itu muncul modus baru, yaitu ada call hunting. Jadi call hunting ini ya teman-teman, itu telepon yang masuk ke nomor kontak kita tidak menggunakan media sosial, tapi telepon biasa. Ketika diangkat oleh kita, itu tujuannya untuk ngerekam suara kita. Ketika nomor tersebut sudah mendapatkan sampel suara kita, maka orang tersebut dapat menggunakan suara kita itu untuk berinteraksi dan menipu orang-orang terdekat kita. Cukup 3 detik ketika kita halo, itu sudah menjadi sampel dan sangat cukup untuk merugikan kita atau reputasi kita. Bagaimana langkahnya? Langkahnya adalah ketika ada panggilan baru yang masuk ke nomor kontak kita, sebaiknya jangan diangkat. Kalau diangkat bagaimana Bapak? Kalau sudah terlanjur diangkat, jangan berbicara terlebih dahulu. Nunggu sampai orang yang menghubungi kita itu berbicara terlebih dahulu. Terus yang keempat, bagian dari hak asasi manusia HAM di era digital. Jadi privasi ini sekarang sudah menjadi bagian dari HAM, dan apabila privasi ini dilanggar atau diretas oleh orang lain, maka kita bisa menuntut dengan berlandaskan HAM atau hak asasi manusia. Lanjut, ini ada 3 dimensi privasi digital. Yang pertama, privasi informasi. Ada kontrol atas data pribadi yang dikumpulkan dan disimpan. Contohnya seperti nomor HP, tidak disebarkan tanpa izin. Ketika ada teman kita nelpon ke nomor kita dan itu tidak tersimpan sebelumnya, orang yang menerima telepon kita itu berpamitan, izin save nomor kontaknya. Jadi itu bukan tindakan lebay, bukan. Tapi si penerima telepon itu paham tentang etika. Atau mungkin teman-teman kejadian ada orang baru yang bertanya lokasi atau tempat tinggal dari orang terdekat sampean. Baru kita kenal dan kepentingannya tidak jelas, itu sebaiknya jangan diberikan. Terus yang kedua ada privasi komunikasi, kerahasiaan pesan, panggilan atau email, chat WhatsApp tidak disadap pihak lain. Kalau privasi komunikasi itu seperti contohnya pesan-pesan kita tidak dibaca oleh orang lain atau panggilan telepon kita tidak direkam oleh orang lain. Terus ada privasi individu, kontrol akses tubuh, lokasi aktivitas pribadi, lokasi GPS tidak dilacak tanpa persetujuan. Jadi kalau sekarang ini tidak familiar terjadi di kita ya, kalau yang individu. Tapi biasanya ini dilakukan kalau ada HP yang ketinggalan, jatuh atau diambil orang. Kalau kita bisa melacaknya itu bisa menggunakan GPS itu. Jadi kita itu bisa melacak apakah HP kita itu sekarang sudah ada di mana, terakhir digunakan di mana, itu bisa menggunakan GPS itu. Tapi untuk kepentingan mencari perangkat kita. Tapi kalau kepentingannya untuk melacak seseorang, itu tidak boleh. Terus ini ada 2 kategori data pribadi ya. Yang pertama
Kategori pribadi umum, informasi dasar identitas yang risikonya relatif rendah jika bocor. Contohnya nama, jenis kelamin, kewarganegaraan, alamat tinggal, tanggal lahir, nomor HP dan sebagainya. Jadi kalau nama lengkap, alamat, jalan itu tergolong sebagai pribadi umum. Sekalipun pribadi umum itu tetap privasi. Terus yang kedua, ada data pribadi spesifik, informasi yang jika disalahgunakan dapat menimbulkan diskriminasi atau kerugian. Data kesehatan, biometrik, genetika, keuangan, agama, orientasi seksual, data anak, dan catatan kriminal. Seperti apa? Seperti rekam medis atau riwayat kesehatan kita. Apabila itu bocor, itu sangat sensitif sekali. Kan pengaruhnya itu sangat tinggi. Sehingga biasanya kalau ini dikelola oleh lembaga ataupun instansi seperti rumah sakit ataupun lembaga-lembaga yang lain yang memang memiliki data-data sensitif penggunanya. Terus selanjutnya ada kebijakan privasi. Kebijakan privasi adalah dokumen resmi yang menjalankan bagaimana suatu organisasi atau aplikasi mengumpulkan, menggunakan, menyimpan, dan melindungi data pribadi penggunanya. Kalau kebijakan privasi ini sekarang sudah muncul ya di fitur media sosial, di WhatsApp. Ya, seperti apa? Kalau dulu WhatsApp itu ya ketika kita klik tombol atau fitur kamera, itu mungkin akan menampilkan semua gambar atau semua foto yang ada di galeri kita. Tapi kalau yang terbaru, sekarang kalau kita menekan tombol kamera di WhatsApp itu tidak langsung menampilkan gambar dan foto yang ada di galeri kita. Tapi ada pengelolaan. Jadi tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk perlindungan data. Dan penambahan fitur-fitur seperti itu yang pertama selain untuk memberikan perlindungan data kepada penggunanya juga untuk memberikan pengalaman penggunaan terhadap media itu. Pengguna itu bisa membatasi apa saja yang bisa atau yang mungkin akan dikirim terhadap media tersebut. Terus mengapa kebijakan privasi itu wajib ada? Yang pertama ada banyak alasan ya kenapa kebijakan privasi itu sangat penting digunakan atau diterapkan. Karena yang pertama bentuk transparansi kepada pengguna. Seperti yang sudah saya sampaikan, apabila kita ngakses foto lalu fiturnya itu tidak langsung menampilkan semua galeri atau semua foto yang di galeri, itu adalah bentuk transparansi. Selain untuk memberikan perlindungan data kepada pengguna oleh media tersebut, itu salah satu bentuk transparansi dari media kepada pengguna. Siapa pengguna? Ya kita. Terus membangun kepercayaan pengguna terhadap layanan. Yang keempat menjadi dasar hukum jika terjadi sengketa data. Selanjutnya ada kebocoran data. Kebocoran data terjadi ketika data atau pribadi sensitif diakses, digunakan, diubah atau disebarkan oleh pihak yang tidak berwenang baik secara sengaja maupun tidak sengaja kelalaian sistem atau manusia. Kalau kebocoran data mungkin teman-teman sudah banyak tahu ya. Jadi kebocoran data itu data kita itu terpublish secara umum. Contoh platform TikTok di tahun 2021 kalau tidak salah, itu data penggunanya itu mulai dari data nomor telepon, email itu bocor. Dan untungnya dari pihak penyelenggara itu dapat melakukan backup dan pemulihan sistem keamanan sehingga data-data yang bocor tersebut itu bisa ditarik kembali. Jadi kebocoran data itu kalau kita contohkan kepada kita sendiri seperti apa? Ya seperti apabila kita ganti nomor kontak WA, otomatis kan orang yang mengenal dan menyimpan kontak WA kita yang baru terbatas. Tapi ketika kontak WA kita yang baru itu ternyata sudah banyak orang yang tahu, itu sudah tergolong sebagai kebocoran data. Kenapa? Karena nomor telepon itu tergolong sebagai privasi. Penyebab umum kebocoran data ada dua faktor ya. Yang pertama faktor teknis, sistem keamanan lemah, server tidak terenkripsi, software belum di-upgrade, bug dan celah. Dari faktor teknis ini bisa jadi kenapa data tersebut bocor? Karena yang pertama bisa jadi karena memang sistem keamanannya itu lemah. Sehingga siapa saja bisa masuk tanpa memerlukan verifikasi dari penyelenggara. Terus yang kedua, server tidak terenkripsi. Dan yang ketiga, software belum update. Seperti apa software yang belum diupdate? Kalau dalam perangkat HP itu ya, itu biasanya kalau Samsung itu ada pembaharuan perangkat lunak. Ya, kalau teman-teman yang pengguna Samsung yang umumnya, kalau sudah muncul notif pembaharuan perangkat lunak tersedia, itu silahkan diunduh dan diinstal ulang. Apa tujuannya Bapak? Tujuannya adalah untuk memulihkan sistem keamanan yang sudah ada. Terus yang kedua untuk memberikan fitur-fitur terbaru yang mungkin sebelumnya belum ada di perangkat lunak yang sebelumnya.
Itu makanya ini perlu kita selalu update sistem pembaharuan. Karena bukan hanya memulihkan keamanan tapi juga menambahkan dan memulihkan fitur-fitur yang terbaru. Terus yang kedua faktor manusia, ada phishing, penipuan email, link palsu. Kalau dari manusia itu phishing. Jadi phishing itu kalau di kita itu sudah banyak ya kita temukan dan sudah banyak kita ketahui. Seperti apa contoh phishing Bapak? Phishing itu sekarang sudah berkembang banyak. Ada yang pesan palsu mengatasnamakan ekspedisi, ada pesan palsu yang mengatasnamakan undangan pernikahan, sehingga memungkinkan penerima pesan tersebut dia itu sadar untuk membuka pesan yang dikirim. Sehingga ketika pesan yang dikirim itu kita klik yang di bawah itu nantinya pihak ketiga itu akan mengetahui semua hal yang berkaitan dengan data diri kita. Mulai dari email atau juga bisa sampai ke akun banking kita. Itu sangat dihindari. Makanya berhati-hatilah kalau teman-teman itu menerima pesan-pesan instan by WhatsApp atau by media sosial yang lain. Perhatikan pesan dan isinya. Kalau pesannya itu sudah agak janggal ya jangan direspon. Terus yang kedua ada password lemah atau dibagikan. Yang ini juga bisa. Makanya kalau dalam akademik ya itu segera perbaharui passwordnya. Yang awalnya passwordnya itu sama dengan username itu bisa disegerakan untuk diubah. Terus ada kesalahan konfigurasi oleh staf IT ya. Ini bisa terjadi oleh kesalahan-kesalahan tenaga pekerja, SDM ataupun karyawan sehingga kesalahan tersebut itu dimanfaatkan oleh orang lain atau oknum yang tidak bertanggung jawab untuk masuk dan merusak sistem yang sedang digunakan. Sehingga nantinya itu bisa dirugikan atau merugikan instansi atau tempat kerja tersebut. Sanksi menurut Undang-Undang PDP ini ada beberapa sanksi ya. Sanksinya itu adalah wajib melaporkan kebocoran dalam 72 jam. Kalau 72 ini berarti 3 hari 3 malam. Jadi kayak penyelenggara, kayak platform e-commerce, Gojek, Grab ataupun yang lainnya apabila terjadi kebocoran data penggunanya maka dari pihak penyelenggara tersebut bisa melaporkan kepada pihak berwajib terkait kebocoran data sehingga nantinya bisa dengan cepat mengungkap siapa orang-orang atau oknum yang melakukan peretasan terhadap platform tersebut. Dampak kebocoran data ini dampaknya bisa personal dan juga bisa kepada organisasi ataupun kelompok. Yang pertama kepada individu atau personal, penipuan identitas, pemerasan, kerugian finansial, runsutnya reputasi. Jadi kalau personal itu kerugiannya ya apabila terjadi kebocoran data itu ya reputasi atau nama baik. Dan yang kedua pemerasan dan penipuan. Seperti yang saya sampaikan itu ya seperti apabila sampel suara kita itu sudah digunakan oleh pihak ketiga, maka pihak ketiga itu bisa menghubungi saudara atau orang-orang terdekat kita. Ketika suara kita itu digunakan oleh pihak ketiga untuk menghubungi orang terdekat kita, maka pasti orang terdekat kita itu akan percaya bahwa orang atau pihak ketiga yang menghubungi dianggap ya pemilik suara. Sehingga ketika sampel suara kita itu digunakan oleh pihak ketiga untuk untuk mengirimkan sejumlah uang, pasti keluarga kita, orang tua kita pasti percaya. Sehingga nanti bisa selain reputasi juga bisa kerugian finansial akan dialami oleh si korban. Terus bagi organisasi sanksi hukum, denda undang-undang PDP dan hilangnya kepercayaan publik, kerugian bisnis. Kalau bagi organisasi ataupun kelompok atau lembaga itu salah satunya juga kerugian finansial dan juga reputasi. Biasanya apabila ada platform, ada lembaga, ada media yang sudah kurang baik dikenal oleh orang lain, biasanya penggunanya itu akan keluar atau uninstall atau akan menggunakan platform dan media yang lain. Kenapa? Karena merasa media atau platform tersebut sudah tidak aman untuk digunakan karena sudah banyak kasus kebocoran datanya. Semakin banyak pengguna dari platform yang pertama itu keluar, maka kerugian finansialnya pun akan semakin tinggi. Terus langkah-langkah mitigasi ya, ini ada beberapa pencegahan. Salah satunya ada enkripsi data, baik saat disimpan maupun dikirim. Enkripsi data itu kita itu mengubah data atau file yang sedang saya akses. Terus yang terakhir ada rencana tanggap insiden jika kebocoran terjadi. Rencana tanggap itu maksudnya ketika terjadi kebocoran data dari penyelenggara itu dengan cepat melakukan backup atau recovery.
Oh ternyata hari ini ada kebocoran data, ada sekian data yang bocor. Itu dari bagian penyelenggara, sistem keamanannya itu dengan cepat mengcover atau menambal kebocorannya itu. Sehingga ketika sudah ketahuan di bagian mana yang bocor, itu bisa dengan cepat ditambal lalu mengembalikan data-data yang sudah keluar. Ya mungkin hanya itu dari saya ya teman-teman. Berkaitan dengan privasi dan perlindungan data, silahkan bagi teman-teman apabila ada materi atau pembahasan saya yang mungkin tidak difahami atau ada yang kurang dari apa yang sudah saya sampaikan, silakan bisa ditambahkan. Dan mungkin apabila ada yang tidak mengerti dari apa yang sudah saya sampaikan, silakan bisa ditanyakan. Ada pertanyaan? Ya silakan yang ingin bertanya. Ya apa? Apa perbedaannya privasi sama rahasia? Privasi dan rahasia. Ada yang bisa betul menjawab? Rahasia? Ini rahasia. Ini rahasia kita. Apa itu rahasia? Kalau privasi tadi sudah. Ini rahasia, jangan sampai orang tahu. Ini rahasia kita. Apa rahasia? Jadi kalau privasi itu sudah jelas, kita pelajari bersama. Kalau rahasia adalah tindakan sengaja untuk menyimpan, untuk mengatur berkaitan dengan data diri atau data organisasi. Tindakan sengaja. Kalau bukan disengaja, ya bukan rahasia. Bukan rahasia, berarti privasi. Kalau disengaja, itu rahasia. Data yang kita ubah itu hanya bisa diakses atau dikunjungi oleh orang yang dituju. Ya, seperti apa contohnya? Seperti kalau dalam WhatsApp, saat kita akan menghubungi teman kita dan tersambung, itu biasanya sudah ada enkripsi data. Jadi enkripsi data itu tujuannya adalah untuk melindungi obrolan kita dengan teman kita tidak disebarkan dan tidak didengar oleh orang lain atau pihak ketiga. Terus ada autentikasi kuat, password dan kompleks two factor ya. Kalau ini sudah kita praktekkan ya, seperti ketika kita membuat akun media sosial, kita itu perlu mendaftar dan salah satunya itu ada membuat username dan yang terakhir itu kita menyusun sandi atau password. Dan biasanya dalam media itu untuk pembuatan password itu sudah ada ketentuannya. Bisa lemah, sedang, dan kuat. Jadi kalau kuat itu biasanya ada saran pembuatan password. Jadi kalau yang kuat itu biasanya harus menggunakan semua simbol. Jadi huruf pertamanya menggunakan kapital dan setelahnya itu menggunakan huruf kecil. Lalu digabung menggunakan atau ditambah dengan simbol dan angka. Sehingga nanti ada notif atau tombol hijau menyatakan bahwa sandi dan password kita itu sudah kuat. Terus ada audit keamanan dan anti sistem secara berkala ya. Ini juga penting. Kenapa? Karena malware, spyware itu berkembang secara terus menerus. Sehingga untuk memastikan bahwa sistem kita itu benar-benar aman, maka perlu bagi kita itu untuk selalu update dan memperbaharui sistem keamanan. Kalau perangkat lunak seperti antivirus, ya kita jangan hanya menggunakan untuk nyeken. Tapi kita juga harus rutin untuk update antivirus kita. Jangan sampai kita itu menggunakan antivirus ternyata sudah tersedia versi yang ke-10 semisal. Itu tidak akan akurat dalam menyeken. Jadi perlu kita itu juga update sistem keamanannya itu. Terus edukasi pengguna karyawan tentang phishing atau social engineering. Jadi kalau edukasi ini kita memberikan pemahaman. Harus resmi tidak? Tidak harus. Dengan kita tetap muka, dengan kita hanya duduk-duduk lalu menyampaikan apa itu phishing, apa itu social engineering, itu sudah dikategorikan sebagai edukasi. Ya itu cukup? Dan terakhir saya akan berikan tugas ya kepada teman-teman. Nanti tugasnya silahkan bisa diakses di Google Classroom. Saya sudah share ke sana. Nanti tugasnya itu silahkan dibaca dengan teliti ya. Jangan sampai ada yang keskip tentang poin-poin tugas apa saja yang perlu dibuat. Dan itu ada batasan maksimal terkait pengiriman tugas. Terakhir saya absen ya. Ika Nur Hayati. Lulu'ul Jannah. Ma'ufiroh. Maliatur Rahmah. Ma'arifikatul Aini. Terima kasih, mungkin itu dulu materi kita hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Itu dulu dari saya, kurang lebihnya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.